seolah-olah saya ingin menutup Indomaret dan Alfamart yang sudah ada. Tidak, ya. Yang kita stop itu maka saya pakai bahasa stop. Stop ekspansi yang baru, stop izin yang baru. Kita muliakan, kita sukseskan Koperasi Desa Merah Putih yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat keuntungannya nanti. Dan terutama untuk desa. Sekurang-kurangnya 20% keuntungan Kopdes kembali menjadi pendapatan asli desa. Ulah, siapa yang bisa buatku begini? Gila, ini bahagia apa menderita? Ya, Menteri Desa nggak bisa kerja sendiri, Mensos nggak bisa kerja sendiri, Menkom nggak bisa kerja sendiri, BP Tasken nggak bisa jalan sendiri, Gubernur Banten nggak bisa jalan sendiri. Tapi kalau semua sama-sama jalan dan bersama-sama bekerja, insya Allah Indonesia ini akan menjadi negara yang bahagia, benar-benar rahmatan lil alamin. Ya, insya Allah dengan berbagai program yang kita kolaborasikan tadi, maka akan hadir air mata kebahagiaan itu di seluruh desa di Indonesia yang jumlahnya 75.266. Bapak Presiden orang yang paling ikhlas. Tidak ada lagi yang beliau cari kecuali kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Nah, maka ada Koperasi Desa Merah Putih. Yang dipakai adalah dana desa. Saya sampaikan di mana-mana, dana desa itu nggak turun, tidak dikurangi, tidak dipakai oleh pemerintah pusat, tapi yang diubah adalah tata kelolanya. Dan sekarang dalam rangka pemerataan ekonomi itu, maka Koperasi Desa Merah Putih adalah alat yang jitu dan akurat ke setiap desa untuk memastikan pemerataan itu benar-benar ada. Minimarket yang sudah ada, ya silakan jalan. Indomaret, Alfamart yang sudah ada silakan jalan. Saya tidak pernah mengusulkan untuk ditutup. Yang di stop itu adalah izin baru. Ya, jangan sampai minimarket ini sampai ke desa-desa dan bisa mematikan usaha-usaha rakyat di desa. Seolah-olah saya ingin menutup Indomaret dan Alfamart yang sudah ada. Tidak, ya. Yang kita stop itu maka saya pakai bahasa stop. Stop ekspansi yang baru, stop izin yang baru. Kita muliakan, kita sukseskan Koperasi Desa Merah Putih yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat keuntungannya nanti. Dan terutama untuk desa. Sekurang-kurangnya 20% keuntungan Kopdes kembali menjadi pendapatan asli desa. Bangun desa, bangun Indonesia, desa terdepan untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini menghadiri acara kolaborasi antara Mendes, Mensos, dan untuk membangun desa. Di Desa Ranjang, Kabupaten Serang. Bangun desa, mantap, Kopdes. Ingin bagus, tapi peraturan memang beberapa kali berubah. Sebelum Inpres nomor 17 tahun 2025 keluar, itu sudah ada PMK 49. Nah, disitulah yang Bapak Ibu tadi pertanyakan bahwa dana desa jadi jaminan kalau macet. Nah, dengan adanya Inpres nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai, maka dana desa itu nggak jadi jaminan lagi kalau macet. Karena ini ada top down tadi, dari dana desa, desa menerima bangunan, menerima gerai, dan termasuk dari pemerintah itu menyiapkan pegawainya, Pak Ketua, dari P3K. Jadi tadi kalau jawabannya masalah SDM, insya Allah ini ada SDM yang disalurkan pemerintah P3K. Jadi Permen Q nomor 49 tidak berlaku, termasuk Permendes nomor 10 yang saya buat tentang 30% dana desa dijamin itu tidak berlaku lagi. Karena ini menjadi top down, pemerintah akan membangun langsung, dan itu menjadi aset desa, desa mendapatkan keuntungan sekurang-kurangnya 20%. Jadi ini saya kira sumber ekonomi baru. Dan tadi saya setuju sekali, ulangi lagi di Forum Interhormat ini, Pak Ketua. Kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret di stop. Tidak perlu lagi malah pakai OSS apa tadi. Saya kira pemerintah harus berpihak, Pak. Buat apa kita membangun Kopdes tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Yaitu artinya ya tidak apple to apple sebenarnya. Kalau mereka sudah sangat besar, sangat monopoli selama ini, ya
Dan itu akan menjadi ancaman bagi Kopdes. Saya setuju. Kopdes jalan, Alfamart cukup sampai di situ, Pak. Sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa tuh merajalelanya. Dia lagi. Betul itu. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini. Nah, yang lain tadi masalah hubungan BUMDes sama Kopdes ya. Kami memang masih mematangkan sesuai dengan peraturan-peraturan terbaru. Tapi yakinlah Bapak Ibu, BUMDes itu insya Allah tidak terganggu dengan Kopdes. Karena memang sektor bisnisnya sangat berbeda. BUMDes ini banyak melakukan desa wisata, desa ekspor, dan desa tematik. Ya, misalkan desa wisata itu banyak dikelola BUMDes. Kemudian desa ekspor dikelola oleh BUMDes. Nah, Kopdes kan tadi yang gerai. Jadi insya Allah nggak ada gangguan antara Kopdes sama BUMDes. Tinggal nanti mungkin kerjasamanya yang akan kami atur sedemikian rupa sehingga sirkulasi perekonomian di tingkat desa itu sangat jelas dan tidak ada istilah tumpang tindih tadi, Pak. Tapi yakinlah Kopdes itu memang